Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Maria dari Gereja Isa Almasih Pegangsaan dalam acara Siraman Rohani. Hari ini saya akan bersama-sama Bapak Ibu mengajak untuk kita sharing tentang firman Tuhan yang belum menjadi kekuatan kita hari ini. Mari sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu hari ini. Kami kembali sharing firman Tuhan. Bila firman ini belum menjadi kekuatan kami ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan secara persis apa yang menjadi beban pergumulan kami secara pribadi. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau yang akan melawat kami, menolong kami, memberikan jalan keluar kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pakai hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila Roh Kudus yang mengurapi, Roh Kudus yang menyertai dan menolong hamba-Mu ini Bapa. Sehingga setiap firman yang disampaikan boleh memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, mari kita akan bersama-sama membaca satu ayat. Saya akan mengajak Bapak Ibu membaca di dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 12. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 12 yang mengatakan demikian. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang kisah Raja Yosafat. Kita melihat di dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai 17. Bagaimana Raja Yosafat menghadapi satu rasa ketakutan yang luar biasa. Minggu yang lalu atau dalam renungan yang lalu yang saya sampaikan adalah tentang mengatasi rasa ketakutan. Nah, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu sharing tentang menghadapi ketakutan yang menjadi musuh besar dalam hidup kita. Ternyata Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketakutan itu dapat menjadi musuh yang terbesar dalam hidup kita. Mari kita melihat kisah tentang Raja Yosafat. Bagaimana Raja Yosafat ketika mengalami rasa ketakutan yang luar biasa, di mana Raja Yosafat adalah Raja Israel sedang menghadapi berhadapan dengan masalah hidup atau mati. Bapak yang kasih Tuhan. Kenapa hidup atau mati? Karena pada saat itu Bapak Ibu kasih Tuhan, Bani Moab dan Bani Amon datang untuk menyerang atau melawan Raja Yosafat. Mari kita buka bersama-sama di dalam ayat yang ke-1 sampai ayat ke-2. Dikatakan demikian ayat 1 sampai ke-2. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seorang laut asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Nah, saat gabungan pasukan musuh berderap menuju Yerusalem, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di sini Raja Yosafat mengalami ketakutan yang luar biasa. Kita melihat di dalam ayat yang ketiga dikatakan demikian. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa dan rakyat Yehuda berkumpul untuk memohon bimbingan dan pertolongan Allah. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Raja Yosafat mendengar bahwa ada satu serangan musuh yang luar biasa yang akan menghancurkan dia, yang akan melawan dia, yang akan menyerang dia, dan Raja Yosafat tahu betul bahwa itu adalah hal antara hidup dan mati bagi rakyatnya dan bagi dia. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupannya? Raja Yosafat mengambil satu keputusan, yaitu untuk apa? Untuk mencari Tuhan, untuk menyerukan semua ketakutannya, kekhawatirannya, kecemasannya kepada Tuhan. Dan dia berkata supaya ia mengumpulkan seluruh rakyat Yehuda untuk berpuasa, Bapak Ibu kasih Tuhan, dan memohon bimbingan kepada Tuhan Allahnya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-13, di situ mari kita bersama-sama melihat di dalam ayat yang ke-13. Dalam 2 Tawarikh pasal 20, 2 Tawarikh pasal 20 ayat yang ke-13. Mari kita akan melihatnya. 2 Tawarikh pasal
20 ayat 13 mengatakan demikian. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Raja Yehuda mengumpulkan semua rakyat Yehuda untuk datang kepada Tuhan untuk berpuasa, minta bimbingan dan pertolongan kepada Tuhan, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di sini, Raja Yehosafat itu mengawali doanya dengan pujian kepada Bapa yang di surga, yang berdaulat dan penuh kuasa di surga. Kalau kita melihat di dalam ayat pasal 20 ayat 5 dan ayat 9 dikatakan, lalu Yehosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Mari kita melihatnya dan membacanya. Ayat 5 sampai ayat 5 dan 9. Lalu Yehosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas genap kerajaan dan kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat bertahan melawan Engkau. Nah, ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, teriakan Yehosafat kepada Tuhan, dan dia tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang kuasa, yang luar biasa. Dari iman Raja Yehosafat ini membawa suatu kemenangan di mana Allah turun tangan dan berperang bagi Yehuda. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Allah bersabda kepada Yehuda, dikatakan di dalam ayat yang ke-9 tadi, kalau kita melihat Bapak, ayat 15 sampai 17 dikatakan demikian. Ayat 15 dan 17 dikatakan begini, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yehosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam keadaan tertekan dan situasi yang membingungkan, mungkin kita akan berkata dengan cemas, sekarang bagaimana? Sekarang bagaimana? Apa yang akan terjadi? Apa yang akan kami lakukan ketika ketakutan dalam diri kita? Bagaimana cara mengatasinya? Karena itu adalah musuh yang terbesar dalam hidup kita. Ketika ketakutan menyerang dalam hidup kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka kita akan mengalami satu kelemahan yang luar biasa. Kita mengalami kecemasan yang luar biasa yang membuat kita akan jatuh, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tetapi jika engkau ingat bahwa Tuhan akan berperang dalam kehidupan kita seperti apa yang dialami oleh Raja Yehosafat ini. Yehosafat ketika mengalami satu ketakutan yang luar biasa dan dia menghadapi antara mati dan hidup. Di situ Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pengalaman Yehosafat sungguh membuat kita bisa bangkit dari segala keterpurukan. Kenapa? Karena ketika Yehosafat mengalami tekanan yang luar biasa, dia datang mengambil satu keputusan yang tepat, yaitu datang kepada Tuhan Allahnya, dan di situ Tuhan mengingatkan kepada dia bahwa dia tidak usah takut, karena Tuhan sendiri yang akan berperang melawan musuh-musuh daripada Yehosafat, sehingga kemenangan itu diberikan kepada Yehosafat dan Raja Israel ini. Kemenangan itu diberikan kepada mereka dan seluruh rakyat akan mengalami satu hal yang sukacita bersama dengan Yehosafat. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana saya dan Bapak Ibu sekalian ketika mengalami kecemasan, ketakutan, situasi yang membingungkan, bagaimana? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Mari kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Raja Yehosafat ini. Dia tidak mencari pertolongan kepada yang lain, tetapi dia datang kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan Allahnya, bahwa Tuhan Allahnya yang penuh kuasa itu yang berperang baginya dan memelihara dia dan akan melewatkan semua itu dari segala masalah yang menakutkan itu dari hidupnya. Sehingga Bapak yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat 1 sampai 12 ini, pengalaman daripada Yehosafat Raja Yehuda ini yang menghadapi rasa takut ketika menghadapi bangsa Moab dan Bani Meonim ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mereka tetap
dalam kondisi kuat di dalam Tuhan. Nah, bagaimana saya dan Bapak Ibu sekalian? Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, bagian firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan saya dan Bapak Ibu sekalian. Ketika segala sesuatu yang membuat kita akhirnya putus asa dan kita tidak punya kekuatan lagi, dan kita jatuh di dalam segala pikiran kita karena ketakutan, karena masalah yang menghimpit dan menekan kita, janganlah lari kepada hal yang lain, tetapi larilah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan menolong kita. Seperti apa yang dialami oleh Raja Yosafat tadi, dia lari kepada Tuhan, sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak hal yang dapat kita pelajari dari pengalaman Raja Yosafat ini. Apa saja yang pelajaran kita yang dapat kita ambil dari Raja Yosafat ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Ketika Raja Yosafat mengalami satu tantangan dan musuh yang terbesar dalam kehidupannya, mengalami rasa takut itu, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang pertama, dia mengakui rasa takutnya dan mencari Tuhan. Itu yang pertama yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Yosafat langsung merasa tidak berdaya ketika mendengar serangan musuh yang akan menyerang dia, sehingga responnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang pertama dia mencari Tuhan, sehingga membuat dia mengalami ketenangan, membuat dia ketakutan yang menyerang hidupnya itu dapat teratasi dan dapat mengalami satu kekuatan. Itu hal yang pertama. Jadi mengakui rasa takut itu kepada Tuhan, dan juga tidak saja mengakui rasa takut itu pada Tuhan, tetapi Raja Yosafat juga mencari Tuhan. Yang pertama, solusi yang dilakukan oleh Raja Yosafat adalah mengakui rasa takut dan mencari Tuhan, sehingga dia dapat mengalami kemenangan. Itu yang pertama dilakukan. Mari kita belajar seperti Raja Yosafat, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ketika segala sesuatu menyerang kita, membuat kita cemas dan takut, carilah Tuhan dan akuilah rasa ketakutanmu di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak atas kita. Dan yang kedua, selain berseru kepada Tuhan, mengakui rasa takut kepada Tuhan dan mencari Tuhan, yang kedua adalah berdoa dengan iman. Kalau kita melihat di dalam ayat 5-12, di situ Yosafat kemudian berdiri di hadapan umat di bait Allah dan berdoa. Doanya mengatakan demikian, berdoanya dengan penuh iman, dan dia mengingatkan Tuhan akan kuasanya dan janji-janji Tuhan kepada umatnya Israel. Dan ia berkata, Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di surga? Bukankah Engkau memerintah atas segala kerajaan bangsa? Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, sehingga tidak ada yang dapat bertahan melawan Engkau. Di dalam ayat 6 itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi ketika dia mengalami serangan yang sangat menakutkan dan yang sangat membuat dia tidak berdaya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang kedua adalah dia datang dengan beriman kepada Tuhan, berdoa dengan beriman kepada Tuhan, dan dia berseru dengan iman kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang penuh kejayaan dan penuh kekuatan, yang mampu dan sanggup melawan para musuhnya, sehingga Yosafat dapat mengalami kemenangan. Nah, dari doa ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita belajar bahwa salah satu cara untuk lepas dari rasa takut adalah dengan mengingat kebesaran dan kuasa Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang kuasa, maka kita percaya bahwa Tuhan mampu dan sanggup menolong kita. Nah, inilah bagaimana caranya kita dapat mengatasi musuh terbesar dalam hidup kita itu. Maka kita akan menang di dalam Tuhan. Nah, yang ketiga Bapak yang kasih Tuhan, selain kita datang kepada Tuhan dan berdoa dengan iman, yang ketiga adalah mengandalkan janji Tuhan. Tadi sudah dikatakan di dalam bagian kedua tadi bahwa dia berdoa kepada Tuhan dengan iman, dan dia menyadari bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada segala macam ancaman yang dihadapi oleh Raja Yosafat. Yang ketiga, dia mengandalkan janji Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke 7 sampai ayat 9, mari kita buka di dalam ayat 7 sampai 9, mengatakan demikian. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah-Mu ini di hadapan-Mu karena nama-Mu
tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Yosafat mengandalkan janji Tuhan dalam doanya, dia mengingatkan janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya, dalam kesesakannya dia berseru kepada Tuhan sampai Tuhan mendengarkan doanya. Nah, ini sungguh luar biasa. Dalam ayat 9 tadi mengatakan, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Jadi sampai Tuhan mendengar dan menyelamatkannya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini yang dapat kita pelajari. Dan yang keempat, selain kita melihat bagaimana dia berdoa dengan iman, bagaimana dia berseru kepada Tuhan akan janji-janji Tuhan, dia juga mengatakan dalam bagian yang keempat, mengakui keterbatasan dirinya dan mengandalkan Tuhan. Jadi Yosafat mengakui segala keterbatasannya dan dia hanya mengandalkan kepada Tuhan. Dalam ayat 12 dia mengatakan demikian. Mari kita melihat dalam ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika dia tidak mampu mengatasi serangan itu begitu luar biasa dalam hidupnya, dia mengakui segala keterbatasannya, bahwa dia tidak mampu untuk mengatasi seorang diri, tidak mampu mengatasi semuanya dengan keberadaan dirinya sendiri, dan dia mengakui di hadapan Tuhan bahwa dia mau mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dalam mengatasi semua masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Raja Yosafat mengatakan semuanya itu dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ancaman musuh yang begitu luar biasa itu dapat diatasi oleh Tuhan. Bukan Yosafat dan rakyatnya yang berperang, tetapi Allah yang berperang bagi Yehuda dan Yerusalem, sehingga kemenangan terjadi dalam hidup Raja Yosafat bersama dengan rakyatnya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, iman runtuh bila muncul kecemasan dan ketakutan, tetapi kecemasan berakhir, ketakutan berakhir ketika iman itu tumbuh dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari saat ini belajarlah untuk mengalahkan musuh yang terbesar dalam hidup kita, yaitu ketakutan dan kecemasan. Kadangkala kita takut dan cemas yang tidak beralasan, dan saat itulah iman kita mulai runtuh, kita mulai lemah dan tidak punya keberdayaan. Tetapi jika engkau mempunyai iman yang bertumbuh, yang menggebu-gebu di dalam Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka kecemasan dan ketakutan dalam hidupmu itu akan hilang. Kenapa? Karena Tuhan yang berperang untuk dirimu. Tuhan yang akan melawan semua musuh-musuhmu, dan engkau yang akan mengalami kemenangan karena tangan Tuhan yang turun tangan untuk menolong kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, percayalah bahwa kita punya Tuhan Allah yang kuasa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mampu dan sanggup menolong Bapak Ibu sekalian. Dalam segala hal Tuhan mampu dan sanggup menolong kita semua. Biarlah pengalaman yang dialami oleh Raja Yosafat ini boleh menjadi kekuatan buat saya dan Bapak Ibu sekalian, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, biarlah Tuhan, firman Tuhan ini boleh mengingatkan kami kembali. Ketika iman kami lemah, Bapa, maka kekuatan kami juga lemah. Ketika iman kami bangkit dan kuat, maka segala ketakutan, kecemasan itu akan hancur. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu terus menolong kami untuk iman kami terus menggebu-gebu di dalam Tuhan dan kuat di dalam hidup kami ini, sehingga kami boleh mengalami kemenangan. Karena kami sadar kami tidak mempunyai kemampuan apapun selain Tuhan di dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan kami yang terbesar, Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menjadi sandaran kami, yang menjadi pengharapan kami, sehingga kami boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mungkin di antara mereka mengalami ketakutan yang luar biasa dalam hidupnya, kecemasan yang luar biasa dalam hidupnya, karena masalah sakit penyakit, karena masalah usaha pekerjaan, karena masalah masa depan, masalah-masalah yang lain. Tetapi biarlah hari ini Tuhan, Engkau meneguhkan, menguatkan mereka satu persatu, bahwa Engkau mampu dan sanggup menolong mereka, bahwa Engkau mampu dan sanggup Tuhan datang untuk mengalahkan seluruh musuh-musuh yang mereka hadapi, sehingga mereka boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Mari Bapak, Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang menang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami pertaruhkan kebenaran firman-Mu Tuhan,
dalam kehidupan kami. Biar Roh Kudus terus menolong kami dan memeteraikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami menaikkan doa kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.